Itu. Gimana caranya? Udah Udah. taruh nih. Iya. Nah teman-teman nih ya, tuh berarti berapa nih? 0,670, berarti 670 gram gitu ya Ri ya? Iya. Tuh ini alpukat yang dari Pak Agus Widodo. Pak Agus bilang ini aligator, cuma bentuknya kayak Mickey. Kita coba rasanya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya ada di kantor. Udah selesai jam kerja. Sekarang jam 5:30. Kita mau review buah alpukat dari Pak Agus Widodo. Nah ini dia nih. Ini menurut Pak Agus Widodo ya, ini adalah alpukat aligator. Cuman menurut dia memang bentuknya menyimpang, malah jadi kayak mirip dengan Mickey gitu. Tadi sudah kita timbang 670 gram. Oke, kita coba buka ya. Gede ya teman-teman, saya sih nggak yakin saya bisa habisin nih sendiri ya, ini harus rame-rame. Wah, saya mau pakai sampah. Nah, buka ya. Wah, ini teman-teman. Agak ada berair sedikit, mungkin teman-teman bisa lihat ya, kilat-kilat begitu. Bijinya juga agak lumayan besar ya. Nah, bagaimana rasanya kita coba. Saya perbaiki dulu di kamera. Maaf ya karena saya kerjain semua sendiri nih di kantor. Soalnya kalau saya tunggu pulang lagi, saya takutnya sudah terlalu matang. Ya, ini bijinya besar, nanti kita timbang. Agak basah ya teman-teman ya. Tapi cakep lah, nggak ada kulit ari yang susah untuk dibuka, terus sempurna ya kalau menurut saya. Warnanya juga kuning, bagus. Wahai pencinta alpukat, nikmat sekali ini. Coba kita buka kayak pisang. Maaf, terlepas dari tangan saya saking kencangnya saya tarik. Ya. Tapi ini ya, pisaunya memang berair ya, itu kelihatan banget air ya. Lumer ya teman-teman, ada rasa manisnya, lumer, gurihnya ada, manisnya ada, tapi berair. Saya harus jujur mengatakan ini berair ya. Kulitnya nggak terlalu tebal ya. Jadi ketika dia sudah mulai tua dan matang, pas sih matangnya kalau menurut saya, ada coklat ya dia. Berair teman-teman, tapi manis dan gurihnya masih dapet, dan ini masih bisa diterima ya, masih enak lah, enak. Kalau saya selama ini sering banget masih beli alpukat itu kan zong ya. Kalau ini bersih banget, sempurna nih. Thank you Pak Agus Widodo. Saya ini sedikit ya. Nah, tapi ada temen ya yang nyaranin gini, katanya ya, ada di kolom komentar, cara sederhana untuk mengukur tingkat oilnya adalah dengan sendok. Saya nggak tahu ya, saya coba ya teman-teman ya, izin ya, saya pemula ya. Mungkin kalau dari sendok enaknya yang dari gede ya. Maafkan saya kalau cara saya
secara apa ya, awam ya teman-teman, saya bukan orang yang mereview secara terlalu gimana gitu. Saya memang hanya pencinta dan penikmat alpukat saja. Dari semua buah yang saya makan itu hanya alpukat sebenarnya. Baru-baru ini aja saya makan durian lagi ya, jadi ini ya, tapi sih ini berair ya teman-teman ya, jadi memang kelihatan itu berair. Jadi kadar lemaknya ya nggak bisa ngomong ya kalau kadar lemak sih, tapi sendoknya tuh ya kita lihat ya, kelihatan nggak ya? Nah tapi bisa saja ya memang karena musim hujan ini, lebih karena dia berakhir karena memang musim hujan teman-teman ya, di tempat Pak Agus Widodo. Enak, manis, dan tidak perlu lagi untuk memakan dengan apa namanya gula, susu kental manis, enggak lagi. Enak ini, enak, manisnya dapet. Kita lidah orang Indonesia ya, masih ingin merasakan rasa manis. Karena saya rasa ya makanan kita tuh banyak yang gurih kan, gurih. Jadi lidah kita tuh kadang-kadang masih rindu dengan rasa manis teman-teman. Dan ini enak, enak banget. Saya nggak bisa ukur edible portion ya, karena saya nggak akan sanggup ngabisin ini sendiri. Jadi ini akan saya bungkus, packing, masukin ke tempat untuk dibawa pulang ya. Hanya mungkin nanti saya akan sempatkan untuk menimbang bijinya ya teman-teman. Nah ini kita nimbang bijinya ya teman-teman. gram 0,105. Jadi satuannya kilo ya kalau ini. Jadi 105 gram. Lumayan ya, lumayan gede bijinya. Oke teman-teman, saya nggak kuat ya ngabisin. Jadi ini sisanya. Sorry, saya open masker dulu. Tadi nimbang, jadi saya harus pakai masker. Jadi ini disimpan ya untuk keluarga di rumah. Saya masukin tempat makan. Oke. Nah saya ada satu lagi nih sebenarnya alpukat dari Pak Nanang. Beliau kirim ke saya untuk direview. Terima kasih ya Pak, udah memberikan buah alpukat. Saya tahu susah sekali untuk mencari alpukat-alpukat yang enak. Saya malah mendapatkannya dari Bapak nih. Juga Pak Agus Widodo, juga Pak Rifai. Thank you banget. Nah ini alpukatnya sebentar. Kemarin itu malam kita buka ya, kemarin malam ini dibuka ya. Jadi ini alpukat namanya brekele. Maaf Pak Nanang kalau saya salah ucap ya. Jadi saya nggak sempet timbang karena malam tuh pas kita sadar, waduh udah mateng ya gitu, udah mateng. Terus malam-malam dibuka sama suami saya, dimakan tanpa sempat kita timbang. Nah, jadi tadi malam, ya sekarang tanggal 8 teman-teman ya. Jadi tanggal 7, sekitar jam 9 malam dibuka gitu. Dan sekarang ini tanggal 8, pukul 17.52. Jadi mungkin belum sampai 24 jam. Dan nggak ditaruh di kulkas. Jadi begini aja nih, saya sengaja taruh. Nah saya pikir kalau saya tunggu lagi nanti saya sampai di rumah makin lama lagi, lebih baik saya review aja pas di kantor bareng dengan alpukat dari Pak Agus Widodo tadi ya. Kalau saya mampu nanti teman-teman ya, kita akan coba apakah saya bisa menghitung edible portion ya. Jadi kulit-kulit ini akan saya simpan dan saya taruh di
Khususnya yang mungkin yang bisa dihitung yang dari Pak Agus Widoro tadi, karena kalau yang brekele ini udah nggak bisa nih, karena bijinya saya udah nggak tahu nih ditaruh di mana sama kulitnya yang sebelah lagi. Nah kalau kita lihat ya teman-teman, ini kulitnya masih nempel ya, masih nempel. Dan ya coba kalau kita pakai sendok ya nggak terlalu sulit juga, tapi ini relatif lebih kering teman-teman dibanding dengan yang tadi ya. Nah Pak Nanang nanti saya akan WhatsApp Bapak untuk minta ini ya, video tambahan, mungkin pitnya ada di mana, ada tambahan apa untuk info ke teman-teman yang nonton ya. Kalau saya rasa sih beratnya nggak jauh beda ya dengan yang dari Pak Agus Widoro tadi, mungkin sekitar 500 atau 600 gram ini ya. Jadi kulitnya kayaknya saya lebih enak pakai pakai sendok ngambilnya. Memang tidak, tapi nggak terlalu susah juga, meskipun tidak terlalu sempurna juga ya, jadi tidak mulus seperti yang tadi. Berarti oke, masih bisa kita terima untuk dimakan, nggak ada masalah ya. Apalagi ini sudah posisi terbuka nih dari jam 9 malam sampai jam 6 sore. Jadi hanya kurang 3 jam, jadi 21 jam ya. Saya terpaksa harus buang ini ya. Dan ini ya kita anggap aja nanti berapa gram lah ini ya. Kalau misalnya, oh ini juga nggak bisa kita hitung edible portion, sorry. Jadi nggak terlalu kita ini ya. Kita mungkin akan coba mungkin ini kali ya yang bisa dengan sendok ya, untuk menghitung kadar oilnya secara sederhana nih. I don't know apakah ini caranya benar Bu. Ya, tapi ya kalau dibalik ya, yes, dia relatif lebih lengket ya. Nah tuh baru dia jatuh dibanding dengan yang tadi. Jadi kayaknya sih segelas mata memandang ya. Nah gurihnya dapet nih, gurih banget, gurih banget. Dibanding yang tadi ya, ini lebih gurih. Enak ini, manisnya juga ada loh. Di awal kita rasain gurihnya, tapi pas kita mau telan, dia kayak ada rasa manis di ujung-ujung sini loh, di pangkal lidah gitu, apa ya, tenggorokan kita itu pas mau telan. Saya jadi tertarik untuk motong begini ya. Kulitnya juga relatif lebih keras ya. Iya, lebih keras, lebih kasar tuh dibanding dengan yang tadi. Tadi tuh kok saya juga bingung ya, Pak Agus Widoro bilang itu aligator, tapi bentuknya kayak Mickey dan rasanya kayak Mickey menurut saya. Kulitnya juga ya ini lebih keras ya, dia lebih keras tuh ya. Enak banget. Makasih loh bapak-bapak sudah kasih saya alpukat, karena saya memang pencinta alpukat. Ada juga tuh ibu yang WhatsApp saya, kalau ada alpukat yang enak kasih tahu saya dong, saya ambil ke rumah ibu. Waduh luar biasa segitunya ya. Makanya mungkin benar yang Pak Zeki bilang, pasar lokal kita aja itu besar sebenarnya. Banyak sekali orang yang mencari alpukat enak dan apa ya, cocok dengan lidah Indonesia gitu pastinya. Tapi untuk mendapatkan alpukat yang enak itu kayak apa ya, kayak rezeki tersendiri gitu, kayak cap cip cup gitu loh. Kalau bisa dapat bagus kayak gini, wah luar biasa banget. Saya makan alpukat enak setelah saya jadi YouTuber loh teman-teman. Setelah saya review dari kebun ke kebun gitu, sebelumnya saya lebih banyak zonk dibanding berhasil mendapatkan alpukat enak. Lebih kering, gurihnya dapet Pak, enak banget ya. Saya coba dari belakang nih ya, dia relatif lebih keras kulitnya. Dan sekarang tanggal 8, saya dapetnya tanggal berapa ya ini ya, bentar ya, saya lihat dulu WhatsAppnya dari Pak Nanang yang ini saya ya, jadi kita tahu tuh berapa hari itu. Nah, Pak Nanang itu fotoin saya di hari Sabtu, sekarang Jumat
Berarti Sabtu minggu lalu. Bentar, saya ambil kalender dulu ya. Mana nih kalender saya? Saya punya kok kalender. Nah, ini aja kita pinjam. Ya, jadi sekarang kan April ya. April tanggal 8. April tanggal 8. Kelihatan nggak ya teman-teman? Tanggal 8. Pak Nanang mempacking saya, mempacking alpukat buat saya tuh di tanggal 2. Ya, jadi beliau fotoin, Bu ini sudah dikirim gitu, fotoin. Saya bilang thank you banget Pak. Tanggal 2. Dan di tanggal 8 ini menurut saya matang dan enak, even though meskipun kita buka di tanggal 7 ya, 7 malam. Jadi tanggal 2, ketiga 1 hari. 2, 3, 4, 5 sampai 6 hari. 5 sampai 6 hari baru alpukat ini matang. Jadi oke lah ya menurut saya, dan itu terbukti sih memang memang kulitnya lebih keras. Nah, ngomong-ngomong soal tanggal ya, tapi yang Pak Agus Widodo berikan itu juga dipetik tanggal 1 teman-teman. Tanggal 1 saya ke Pati itu ketemu dengan Pak Agus itu di tanggal 1. Jadi 1, kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya oke lah ya, 7 hari gitu. Jadi baru dia matang. Maaf ya teman-teman, saya nggak bisa review dengan terlalu detail seperti gimana. Memang saya bukan ahlinya. Dari awal saya hanya penikmat alpukat. Ini saya terusin makannya teman-teman ya. Untuk nomor telepon dari Pak Nanang akan saya tuliskan di deskripsi maupun di kolom komentar yang saya pin nanti. Teman-teman kalau ingin membeli misalnya buahnya atau bibitnya, saya nggak tahu apakah Pak Nanang juga menyediakan, tapi harusnya biasanya ada ya. Bisa langsung hubungin beliau, dan menurut saya sih ini tidak kena lalat buah, terus kulitnya juga cukup tebal. Matangnya juga 6 sampai 7 hari. Oke lah teman-teman. Cocok juga dengan lidah Indonesia. Oke, thank you sudah mengikuti kegiatan saya. Pak Agus Widodo, thank you. Semua orang kayaknya kenal Pak Agus Widodo. Selama itu channel pertanian, pasti tahu channelnya Pak Agus. Kemudian Pak Nanang nanti saya tuliskan nomornya ya, supaya alpukat beliau ini lebih banyak diketahui lagi oleh para pencinta alpukat. Bisa kontak beliau langsung. Nah, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya ya. Saya di kantor, dan sekarang ini adalah hari Selasa tanggal 12 April ya. Wait, saya tunjukkan ini ya, boleh lihat laptop saya. Jadi ini 12 April jam 12.51. Nah teman-teman, saya masih ada sisa alpukat yang saya simpan di hari Jumat ya, yang saya review. Saya kerjakan sendiri, jadi maaf kalau agak itu ya repot ya. Nah ini brekele yang saya simpen dari hari Jumat. Jadi saya review itu di kantor Jumat sore. Sekarang sudah Selasa, jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sekitar 4 hari ya, menuju 4 hari. Dan ini saya simpan di kulkas, dan ini brekelenya seperti ini ya. Nah ini sayang banget tadi, sorry, saya kira tadi udah masuk videonya, ternyata enggak ya. Ini sebenarnya saya udah habisin. Ini adalah sisa dari alpukat aligatornya Pak Agus Widodo yang kayak Mickey itu, tapi tadi memang sudah lembek, dan karena kadar airnya tinggi memang sudah banyak ya teman-teman ya. Tapi saya tetap makan, artinya masih bisa saya makan, hanya tidak disarankan untuk menyimpan segitu lama alpukat yang sisa,
karena memang kenikmatannya sudah berkurang, khususnya bagi yang kadar airnya tinggi. Jadi ini kan videonya saya attach dengan video hari Jumat yang lalu ya, waktu saya review pertama. Jadi di hari Jumat pun yang dari Pak Agus Widodo ini sudah terasa sangat banyak airnya, tapi tadi saya makan itu masih ada rasa manis, masih hanya kenikmatannya sudah berkurang ya, jadi kualitasnya mungkin sudah turun. Nah ini brekele nih, si brekele ini mungkin kalau secara tampilan juga udah nggak terlalu baik ya, cuman kita coba rasanya. Jadi memang bener ya, brekele ini kadar airnya nggak terlalu tinggi dibanding dengan yang tadi. Jadi masih terasa legitnya, terasa dan nggak terlalu banyak dibanding dengan yang tadi ya. Jadi kalau misalnya ini ya masih bisa nih dia ya, nempel. Memang brekele ini lebih gurih, less manis, lebih sedikit manis dari yang alligator, atau saya juga bingung ya, Pak itu bilang alligator tapi kayak menyimpang jadi seperti kayak Mickey kata dia. Nah ini lebih gurih. Harus saya akui bahwa tidak disarankan juga menyimpan brekele sampai 4 hari. Kenikmatannya berkurang meskipun masih bisa kita makan, masih bisa saya makan, masih layak untuk saya makan ya. Nah teman-teman ya, ini dari Pak Nanang, brekele ini dari Pak Nanang. Nanti nomor handphonenya Pak Nanang saya akan taruh di kolom komentar yang saya pin atau di deskripsi. Kalau nomornya Pak Agus Widodo kayaknya semua orang udah tahu ya, karena Pak Agus Widodo punya channel YouTube yang jauh lebih besar dari punya saya. Good. Saya belum makan siang teman-teman, jadi saya makan siangnya dengan alpukat. Ya. Kuningnya dapat ya. Maaf saya tidak bisa menghitung edible portion karena udah nggak bisa dihitung lagi nih, sisanya udah nggak ketahuan ya mana. Karena kemarin beberapa teman saya bagi juga alpukatnya dan kulitnya terbuang dan nggak bisa saya hitung lagi. Jadi mohon maaf untuk itu teman-teman ya. Tapi nggak melulu edible portion kok, nggak hanya soal itu. Ya, ini saya habisin aja, tinggal sedikit. Thank you banget Pak Nanang, thank you Pak Agus. Legit, pulen, gurih, ada manis sedikit. Makasih Pak Nanang, Pak Agus yang sudah memberikan saya alpukatnya. Saya masih ada satu di rumah, nantikan ya teman-teman ya. Namanya adalah PW02, diberikan oleh Pak Rifai. Nah, beliau sebenarnya sudah mengirimkan saya 2 kali. Yang pertama itu beliau tidak info saya bahwa PW02 itu harus dimatangkan dalam kondisi sejuk karena dia MGPL-nya tinggi, 800 PIT-nya. Jadi saya nggak diberitahu, jadi saya biasa taruh di tempat biasa aja gitu. Dan ternyata saya review, ternyata ada sebagian matang, sebagian tidak. Nanti kita akan buat videonya ya. Nah kemudian Pak Rifai kirim lagi saya. Sekarang sedang saya taruh di kulkas. Jadi untuk dimatangin katanya ditaruh di kulkas. Nah nanti ikutin terus channel ini. Kalau nanti sudah matang, kita akan review alpukat yang diberikan oleh Pak Rifai. Sukses terus, semangat terus para petani alpukat Indonesia, supaya kita bisa jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Makasih sudah mengikuti video ini, sampai ketemu di video kita berikutnya. Bye.